Assalamualaikum, balik lagi ke channel jam 12. Nerusin alur cerita dari manhwa The Game That I Came From yang part ke-6. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Guild War sudah selesai. Party Tiana mengadakan pesta setelah menjadi tim pertama. Tapi sayangnya Lingse tidak hadir. Tiana mengatakan mungkin saja adanya pengumuman tentang Awaken pertama membuat Lingse shock. Lingse saat ini berada di tempat terpencil yang jarang sekali dikunjungi player. Dia sangat marah dengan Dark Lines yang dengan cepat bisa level 15 dan menjadi Awaken pertama. Padahal dia sudah mengincar posisi itu. Tapi yang terpenting baginya sekarang adalah leveling dan meningkatkan kekuatan partinya, termasuk Ryuko. Sesaat sebelum dia ingin lockout, dia merasakan kehadiran seseorang dan Lingse langsung pergi mengeceknya. Lingse sudah sampai di lokasi. Dia hampir saja kehilangan jejak orang itu. Sampai di sana, Lingse memilih untuk bersembunyi di suatu gua. Dan saat itu dia melihat ada satu player yang ternyata adalah Dark Lines. Dan dia juga melihat adanya peti yang tidak pernah dia tahu ada di situ. Niat awalnya dia ingin menanyakan sesuatu ke Dark Lines setelah Dark Lines buka peti itu, tapi dia sangat terkejut saat tahu Dark Lines sudah hilang. Hoho, dasar mesum, kenapa kau mengintipku dari gua ini? Dark Lines sudah ada di belakangnya tanpa diketahui Lingse. Untuk menghindari masalah, Lingse menjelaskan kenapa dirinya di sini. Awalnya dia tidak tahu kalau itu Dark Lines. Dark Lines paham, dia mengira Lingse punya niatan buruk dan menantangnya. Seperti player bodoh lainnya, Dark Lines menyuruhnya pergi dan dia akan membuka petinya. Tapi sebelum itu Lingse menghentikan Dark Lines karena dia ingin menantangnya. Walaupun ada perbedaan 8 level, Lingse ingin sekali menantang Dark Lines. Dan Dark Lines pun menerima tantangan itu. Lingse sudah tahu kekuatan maupun kecepatan. Dia bakalan kalah melawan Dark Lines, jadi dia akan memanfaatkan skillnya. Dia juga berhati-hati ke skill Taunting Warcry Dark Lines yang seorang warrior. Lingse sudah maju dengan cepat memutari Dark Lines. Kecepatannya sudah tepat. Lingse menyerang dari depan dan mengecoh berpindah ke belakang tubuh Dark Lines. Tapi dia kalah cepat. Dark Lines berhasil menangkapnya dan membanting tubuhnya. 80% HP dari Lingse langsung hilang. Walaupun Lingse seorang top time, tapi dia masih terlalu lemah. Dark Lines sudah melawan banyak sekali player yang lebih kuat dan ini hanya buang-buang waktu saja. Lingse terpuruk, dia terlalu sombong dengan kekuatannya. Dia tidak menyangka perbedaan kekuatannya akan begitu besar. Lingse sangat benci perasaan putus asa dan diremehkan orang lain seperti ini. Saat itu lencananya bersinar, ini belum selesai, aku masih hidup. Dark Lines yang melihat itu sangat terkejut. Dia dengan cepat sudah berada di depan Lingse dan bertanya, apakah Lingse punya benda itu? Melihat respon Lingse, Dark Lines tahu kalau Lingse masih kandidat. Lingse langsung tahu yang dibicarakan pasti The Slayden Proof of the Glorious. Dark Lines tampaknya tahu, tapi dia menyuruh Lingse menyelidikinya sendiri karena itu akan mendatangkan hal yang tak terduga. Lingse akan kuingat namamu. Pertarungan ini sudah kumenangkan, tidak ada kesempatan bagimu untuk menang. Dan mungkin mereka akan bertemu lagi saat Lingse sudah cukup kuat. Lingse mengakui kekuatan Dark Lines dan di pertemuan berikutnya dia tidak akan kalah dan mengambil gelar Heavenland Top Player. Setelah pertemuannya dengan top player, Lingse yang berada di real life memikirkan apa yang harus dilakukan menjadi lebih kuat, naik level bersama grupnya dan mencari tahu tentang Proof of the Glorious. Saat ini dia sudah kembali ke dalam game, bertemu dengan Ryuko yang disuruh Lingse ke situ. Seperti biasa, Ryuko mengoceh terus tanpa henti. Sebelum berburu, Lingse masih menunggu satu player lain, itu bukan Tiana. Sebelumnya Lingse sudah bertemu dengan Tiana. Dia mau membicarakan sesuatu tentang guild. Tiana sedikit takut kalau Lingse bakalan keluar dari guild Nebulos. Tapi bukan itu tujuan Lingse. Lingse masih butuh sumber daya dari guild Nebulos dan akan memanfaatkannya.
Lingse meminta ke Tiana kontak Wasabi-kun. Saat ini Wasabi sudah datang. Dia tidak menyangka Lingse bersama Ryuko. Ryuko juga tahu siapa Wasabi yang sekarang menjabat wakil kapten divisi ketiga. Lingse sebenarnya bisa dengan mudah menjabat wakil kapten, tapi dia tidak tertarik karena saat ini kesempatan bagus bagi Tiana untuk menjadi kapten divisi. Lingse butuh bantuan Wasabi. Wasabi merasa dirinya seperti pengangguran yang bisa dimintai bantuan kapan saja. Wasabi ke tempat itu juga mengajak beberapa player lain. Lingse sudah menentukan dungeon berikutnya, tapi itu sangat sulit bagi player di divisi ketiga. Makanya Wasabi dimintai tolong untuk mencari anggota dari divisi kedua yang mau ikut. Wasabi berhasil mengajak player yang berlevel tinggi dan sesuai dengan permintaan Lingse. Wasabi sampai rela menghubungi secara offline. Wasabi hanya mengingatkan kalau divisi kedua sangat sombong dan sering merendahkan anggota divisi ketiga, padahal sama-sama kuil Nebulos. Untung berkat status wakil kaptennya dan beberapa fulus dari Wasabi berhasil membujuk mereka mau ikut. Datang dua pria yang berlevel 10 dan 9, tentu saja dengan mengejek mereka. Dan ada satu wanita seksi berlevel 9. Lingse langsung memperkenalkan dirinya sebagai kapten tim ini. Tiga player itu langsung terkejut melihat dan mengetahui kalau Tiff level 7 mau jadi kapten. Mereka sangat marah. Wanita ini langsung mengusulkan Dark Cliff yang menjadi kapten karena kemampuannya sudah teruji. Ya, kalau kau mampu menjadi kapten untuk dungeon tingkat Insanity, silakan saja. Mendengar kata Insanity dari Lingse, semua orang terkejut dan mengira itu hanya candaan dari Lingse. Saat itu datang player yang di level 10 bernama The Hammer in the Corner dari guild Celestial. Hubungan kedua guild cukup baik, dan untuk si Hammer ini punya kepribadian yang baik dan komunikasinya begitu bagus. Makanya banyak player yang kenal dengan Hammer. Hammer sudah diberitahu semua hal. Dia menanyakan apakah Lingse yakin melakukan penaklukan di tingkat Insanity karena dia belum tahu namanya. Hammer menanyakan siapa nama Lingse. Aku Lingse dan metode yang akan kugunakan. Sebelum Lingse menyelesaikan perkataannya, Hammer langsung memotongnya. Hammer sudah tahu siapa Lingse yang sudah terkenal setelah menjadi kapten tim guild Nebulos yang menjadi nomor 1 di guild war bulanan. Cliff tidak tahu siapa Lingse karena dia tidak ikut guild war. Hammer begitu memujinya dan menanyakan apa saja yang membuatnya penasaran. Ryuko yang juga memuja Lingse setuju dengan pemikiran Hammer. Hammer melihat kepercayaan diri dari Lingse dan ingin ikut dalam penaklukan karena dia yakin dia bisa menahan damage untuk mereka nantinya. Dan Lingse langsung menyetujuinya. Ketiga player divisi kedua hanya menerima itu dan akan mengikutinya. Lingse sudah membuka portal Insanity. Dungeon level 10 Broken Buddha bisa menyelesaikan dungeon dengan beberapa kondisi, maka bos akan mengedrop item Petrification Ring yang menjadi incaran Lingse. Mereka sudah masuk ke dalam dungeon. Lingse hanya butuh Petrification Ring dan item sisanya bisa dimiliki mereka. Banyak monster di sana yang level 10 seperti Blind Monk dan Deaf Monk. Ada juga monster elite Silent Monk. Ryuko melihat mereka saja sudah khawatir dengan penaklukan ini. Tapi Lingse mengatakan kalau mereka mudah dihadapi dan memberikan mereka semua single use grappling hook. Ryuko yang sok tegar memberanikan diri, tapi dia ketakutan setelah adanya serangga. Mereka terpaksa membungkam mulut Ryuko yang berisik. Cliff bertanya ke Lingse apa yang dilakukan dalam penaklukan ini. Monster di tingkat Insanity punya stat yang sangat tinggi. Lingse mengatakan akan menggunakan metode yang berbeda, metode grouping. Lingse sudah memberikan arahan ke mereka. Akan ada 4 squad yang terdiri dari squad D yang isinya 3 magi sebagai DPS. Squad C sebagai pertahanan diisi Hammer dan Ryuko. Squad B ada Wasabi yang menjadi pengalihan. Dan squad A
hanya ada Lingse sendiri sebagai pengali dan pengendali grup. Lingse menyuruh mereka tetap di posisi sampai dia datang membawakan mangsanya. Saat itu Lingse sudah memberi aba-aba untuk bersiap. Mereka melihat kumpulan Blin dan Devmong yang mengejar Lingse. Sesuai rencana, Lingse sebagai pengendali grup memberikan perintah ke squad D untuk menggunakan spell slowness ke arah gerombolan Mong. Mereka akan bergantian merapalkan mantra agar pergerakan para Mong berkurang. Wasabi disuruh Lingse menyerang bagian depan agar tidak kehilangan agro. Dia menembakkan panah dengan crossbow-nya, mengarahkan si Samong ke lingkaran sihir. Hammer yang ikut dalam penaklukan tidak pernah menyangka Lingse bisa memikirkan rencana sederhana tapi brilian. Dan juga Lingse terus memberikan arahan untuk rekan tim yang sebenarnya sulit dilakukan tanpa konsentrasi yang tinggi. Lingse menyuruh squad C untuk menghadang setiap Mong yang mengarah ke squad D dan mengarahkan kembali ke lingkaran sihir. Hammer yang melihat penaklukan ini begitu bagus menyuruh Cliff untuk merekam penaklukan ini. Cliff sudah mulai merekam. Monster yang berada di tengah lingkaran sihir terkena hantaman petir dari Cliff yang menjadi DPS. Berkat Lingse dan squad C yang mengarahkan agro ke diri mereka, para Mong tidak tertarik dengan para magi yang menjadi damager. Berkat itu para magi bisa terus-menerus mengeluarkan skill mereka dengan tenang dan menghabisi semua monster di sana. Wasabi yang melihat itu sangat kagum dengan Lingse. Bukan hanya bisa memikirkan rencana ini, Lingse juga memberikan perintah dan saat itu pula dia bisa menghindari setiap serangan dari monster dengan baik. Gelombang pertama Dungeon Insanity berakhir dan itu cukup mudah berkat rencana Lingse. Untuk sementara para magi dapat mengisi mana mereka kembali. Sementara itu di Dungeon The Colosseum, tingkat kesulitan upper, Guild Master Celestial dan partinya sedang dalam penaklukan. Namanya Blue Cloud dan ada wakilnya Violent Whale, panggil aja Whale. Mereka sedang santai menghadapi monster di sana sambil mengobrol tentang Guild Nebulos dan Guild Wolfang yang lagi berseteru. Saat itu Hammer menghubungi mereka sambil memberikan satu video di mana dia lagi menaklukkan Dungeon Broken Buddha tingkat Insanity bersama Guild Nebulos dan menemukan satu thief yang permainannya sangat gila. Di video itu terlihat Lingse yang sedang melawan Silent Mong, monster elit sendirian. Kembali sebelum Lingse melawan monster Silent Mong, mereka sudah membereskan gelombang pertama. Sekarang mereka menuju ke lokasi di mana Silent Mong berada. Lingse dengan yakin bilang bisa mengalahkannya sendirian, hanya butuh 10 menit untuk mengalahkannya. Karena Lingse sudah tahu kelemahan Silent Mong. Jika kalungnya dihancurkan, magic damage bisa memberikan damage. Dia langsung maju berhadapan dengan Silent Mong. Lingse menyerang bagian belakang Silent Mong. Sesaat setelah melawannya, ingatan pola serangan Silent Mong semakin jelas di pikirannya. Lingse menghindari serangan Silent Mong. Semua serangannya masuk memberikan damage ke Silent Mong dan juga membuat Silent Mong hanya terpaku di satu tempat tanpa bisa pergi dari situ. Lingse memberikan perintah ke squad D untuk mengarahkan spell tip elimination ke arah Silent Mong untuk membantu Lingse dalam serangan terakhirnya. Dua sihir sudah mengarah ke Silent Mong. Lingse sudah dalam posisi, dia menggunakan Evil Spirit Invisibility untuk menghentikan pergerakan Silent Mong. Dan terakhir, Ultimate Skill 1 Blink. Lingse berhasil mengalahkan Silent Mong. Dan saat Silent Mong sudah dikalahkan, muncul bos Dungeon Broken Buddha level 10. Balik lagi ke Blue Cloud dan Whale yang sudah menyelesaikan dungeonnya. Mereka begitu terkejut melihat bagaimana Lingse bisa mengalahkan Silent Mong. Guild Celestial hanya bisa di tingkat spesial di Dungeon Broken Buddha. Itu pun butuh tank yang banyak. Walaupun sudah tahu kelemahan kalung Silent Mong, tetap saja melawan monster tingkat elit sambil memberikan perintah ke seluruh grup dalam penaklukan, apalagi tingkat Insanity itu sangat sulit dilakukan. Kembali ke Lingse, Broken Buddha sudah muncul. Party Lingse sudah mulai menyerang Broken Buddha. Serangan mereka berhasil masuk dan mengurangi
HP Broken Buddha hingga tersisa sedikit. Tapi saat itu Broken Buddha semakin kuat. Damage sihir sudah tidak berefek. Lingse menyuruh mereka untuk tenang. Ada sebuah cara. Kekuatan Broken Buddha berada di tangannya. Maka hancurkan saja keempat tangan itu. Mereka masih tidak yakin itu bisa berhasil. Tapi Lingse sudah maju. Dia menyuruh Ryuko juga ikut karena dia butuh bantuannya. Broken Buddha sudah menyiapkan 4 spell sihir di tangannya. Semua sihir itu langsung mengarah ke Lingse. Tapi yang diserang hanyalah bayangan. Efek Fear berhasil ditahan Broken Buddha. Dan Lingse yang di belakang ingin menyerang, tapi dia ditangkap sama Broken Buddha. Tapi Lingse masih tenang saja. Throat Slasher, serangan kuat dari Lingse berhasil memotong 2 tangan Broken Buddha. Sementara itu Ryuko yang sudah berlari maju menyerang. Dia melemparkan perisainya. Tanpa ragu dia maju. Tinjunya berhadapan dengan tinju Broken Buddha. Ryuko menggunakan blessing. Tubuhnya membesar. Dia berhadapan seimbang melawan Broken Buddha. Lingse menyuruh Ryuko mengarahkan Broken Buddha ke tempat yang sudah dia siapkan. Mereka semua melihat itu sangat kaget. Karena Ryuko yang anak kecil berubah menjadi besar dan sangat kuat seperti monster. Ryuko menggunakan skill Protective Lionheart Shield. Muncul sebuah shield di kedua tangannya. Berkat itu pertahanannya semakin kuat dan dia bisa menahan serangan kuat dari Broken Buddha. Ryuko menangkap Broken Buddha dan langsung melempar ke tempat di mana Lingse sudah menunggu. Di sana ada sebuah jurang, dan kalau tidak sempat membunuh sebelum masuk jurang tersebut, Broken Buddha bakalan respawn. Tapi Lingse sudah punya rencananya. Broken Buddha yang sudah tidak berdaya di atas langit menerima serangan backstab dari Lingse. Serangan Lingse memberikan critical kill, dan Lingse ada grab hook, bisa naik ke atas lagi. Sebelum dia pergi, dia mendengar teriakan terakhir dari Broken Buddha. Kita berdua punya jiwa yang hancur. Sama-sama jatuh ke dalam jurang. Lingse bingung apa arti dari perkataan Broken Buddha tersebut. Sistem sudah mengkonfirmasi party Lingse berhasil menaklukkan dungeon Broken Buddha tingkat Insanity. Mereka sudah keluar dari dungeon dan sangat senang dengan item yang mereka dapatkan. Kecuali Ryuko yang tidak ada item berguna baginya. Tapi Lingse bilang kalau dia akan mengajak Ryuko ke suatu tempat mendapatkan item penting bagi Ryuko. Sebelum mereka berpisah, Hammer menghampiri Lingse. Dia mengatakan kalau Guild Master Celestial Unrevealed Blue Cloud ingin bertemu dengan Lingse. Apakah Lingse menerima undangan ini? Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye bye.